Halo teman-teman, semoga kalian sehat dan baik-baik saja ya. Kembali bersama KM97 Channel. Laut merupakan salah satu destinasi indah yang ada di bumi. Tentunya banyak yang tertarik dan jatuh cinta dengan keindahannya ya. Namun dengan demikian kita sebagai manusia tetap harus waspada dan hati-hati karena di dalam keindahan laut tersebut ternyata banyak menyimpan bahaya yang mematikan. Tahukah teman-teman, hewan laut apa saja yang membahayakan untuk kita dekati atau kita pegang? Berikut kita bahas hewan laut apa saja yang berbahaya dan mematikan. 1. Landak laut berbunga atau flower urchin. Landak laut berbunga ini ditemukan sendiri-sendiri atau berkelompok, sering tertutup detritus di atas puing-puing, pasir, dan padang lamun di teluk dangkal, laguna, dan terumbu karang. Mereka memakan alga, detritus organik, dan invertebrata. Bulu babi atau landak bunga yang cantik ini sangat berbisa dan bisa berakibat fatal. Sengatannya berasal dari kelopak seperti bunga. Landak laut sangat berbisa dan dapat menembus pakaian basah. Beberapa peka terhadap cahaya dan memiliki kemampuan untuk menembakkan duri yang mengandung racun pada jarak pendek. 2. Lionfish lepu adalah sekelompok ikan beracun yang berasal dari genus Pterois dan keluarga Scorpanidae. Mereka tersebar di wilayah Indo-Pasifik dan populer dengan sebutan lionfish. Lionfish memang memiliki tampilan yang unik dan cantik. Hewan ini sering menjadi satwa peliharaan oleh pecinta ikan hias karena bentuk tubuh dan corak warnanya. Kendati demikian kita harus berhati-hati, lionfish memiliki bisa yang berbahaya bagi manusia. Bisa ini terdapat pada duri-duri mereka. Jika tersentuh maka berakibat fatal untuk kesehatan. Lionfish hidup di sekitar terumbu karang dan bebatuan pada kedalaman 20-50 meter. Tak jarang orang yang terkena bisa lionfish merasakan mati rasa. Dalam waktu 3 jam setelah terinfeksi tubuh akan terasa lumpuh. Bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan kematian. 3. Ikan pari. Ikan pari adalah jenis ikan laut yang umumnya berbentuk pipih. Ada 300 lebih spesies ikan pari di dunia. Mereka tersebar di perairan tropis, subtropis, maupun Antartika. Selain memiliki bentuk yang unik, ikan pari juga punya cara pertahanan diri yang khusus, yaitu melalui sengatan. Sengatan ikan pari terjadi melalui ekornya yang berbentuk cambuk. Ekor berupa tulang rawan ini biasanya digunakan untuk mengelabui mangsanya. Sengatan ekor pari berbahaya karena mengandung racun yang sangat mematikan. Racun dalam sengatan ikan pari mengandung enzim 5-nukleotidase, fosfodiesterase, dan serotonin neurotransmitter. Akibatnya, kamu bisa mengalami sejumlah komplikasi ketika tersengat ikan pari, seperti kejang otot, kematian sel tubuh dalam waktu singkat, nyeri hebat, mual dan muntah, diare, dan lainnya. 4. Stonefish atau ikan batu. Stonefish atau ikan batu adalah ikan paling beracun di dunia. Melalui duri sirip punggungnya, ikan batu dapat menyuntikkan racun yang mampu membunuh orang dewasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Di alamnya, ikan batu tidak menggunakan racunnya untuk menangkap mangsa, melainkan untuk menghindari pemangsaan. Racunnya sangat menyakitkan dan kemungkinan cukup efektif untuk mengusir bahkan pemangsa potensial yang paling kuat sekalipun. Stonefish ditemukan di dasar berbatu atau berlumpur habitat laut di wilayah Indo-Pasifik. Ikan batu ini sangat ahli berkamuflas dan dapat berbaur dengan sempurna dengan lingkungan mereka sehingga mangsa, pemangsa, dan bahkan manusia penyelam SCUB kesulitan melihat mereka dengan jelas. Mereka hampir selalu duduk diam di dasar laut, di habitat terumbu karang yang mereka sukai dan terumbu berbatu, dan biasanya warna mereka sangat cocok dengan substratnya. 5. Ular laut.
Sebagian besar ular laut adalah ular berbisa tinggi yang mematikan, tetapi ketika terjadi gigitan, jarang terjadi penyuntikan bisa, sehingga gejala keracunan biasanya terlihat tidak ada atau tidak berarti. Gigitan di mana keracunan terjadi biasanya tidak menimbulkan rasa sakit dan bahkan mungkin tidak diketahui ketika terjadi kontak. Giginya mungkin tetap terdapat pada luka, biasanya terjadi sedikit atau tidak ada pembengkakan, dan jarang mengenai kelenjar getah bening di sekitarnya. Gejala yang paling berpengaruh adalah rhabdomyolysis, kerusakan jaringan otot rangka yang cepat, dan kelumpuhan atau paralisis. Gejala-gejala awal yang terasa meliputi sakit kepala, lidah yang terasa berat, haus, berkeringat, dan muntah. 6. Barakuda. Barakuda sering ditangkap oleh manusia untuk dikonsumsi karena rasa dagingnya sangat lezat. Akan tetapi, untuk kalian yang berada di daerah tropis harus lebih berhati-hati, sebab daging ikan barakuda bisa mengandung ciguatoksin yang merupakan sejenis racun yang berasal dari alga mikroskopis yang hidup di antara batu karang dan berkumpul di dalam daging binatang. Jika racun itu masuk ke tubuh manusia, akan mengakibatkan keracunan parah yang disebut ciguatera. Ikan barakuda menyukai hidup di laut tropis dan hangat. Selain itu, mereka suka berpindah tempat secara rutin dan tidak jarang juga suka mendekati pantai. Panjang tubuh ikan barakuda bisa mencapai 2,50 meter serta berat tubuh sekitar 40 kg dan jenis paling besar yang pernah ditangkap panjang mencapai 3,50 meter. Fakta unik ikan barakuda adalah gigi-gigi yang menempel di rahang bawahnya sangat runcing dan menonjol, membuat tampangnya jadi menyeramkan. 7. Siput kerucut. Siput kerucut adalah siput laut yang sangat berbisa dari keluarga Conidae. Fosil siput kerucut telah ditemukan dari zaman Hosen hingga Holosen. Spesies siput kerucut memiliki cangkang yang berbentuk kerucut secara kasar. Banyak spesies memiliki pola warna-warni pada permukaan cangkangnya. Semua siput kerucut berbisa dan mampu menyengat. Siput kerucut menggunakan gigi radula yang dimodifikasi dan kelenjar racun untuk menyerang dan melumpuhkan mangsanya sebelum menelannya. Gigi yang disamakan dengan anak panah atau tombak berduri dan dapat dijulurkan agak jauh dari kepala siput di ujung belalai. Racun siput kerucut sebagian besar berbasis peptida dan mengandung banyak racun berbeda yang efeknya bervariasi. Sengatan beberapa spesies siput kerucut yang lebih besar bisa serius dan bahkan fatal bagi manusia. Racun siput kerucut juga menjanjikan untuk penggunaan medis. 8. Ikan trigger. Triggerfish atau ikan trigger merupakan ikan buas yang lazim dipelihara dalam akuarium. Umumnya ikan jenis trigger ini adalah ikan yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Ikan trigger bisa disebut sebagai musuh para nelayan karena ikan ini memiliki gigi-gigi yang tajam, sering memutuskan tali pancing atau merobek jalan nelayan. Dilansir National Geographic, setidaknya ada 40 spesies ikan trigger yang tersebar di seluruh dunia. Selain di Indonesia, ikan ini juga banyak ditemukan di wilayah Pasifik Timur Meksiko hingga Chili. Beberapa spesies tumbuh lebih besar dan ukuran maksimumnya 3,3 kaki atau sekitar 1 meter dan bentuk tubuhnya oval. Sirip atas dan bawah ikan terbilang cukup besar. Karena sirip berukuran besar, ikan trigger bisa berenang dengan cepat menggunakan sirip dan ekor mereka. Ikan trigger lebih suka tinggal di perairan dangkal dekat pantai, terutama di sepanjang terumbu karang. 9. Ubur-ubur. Umumnya mereka berukuran 2-40 cm, tapi ubur-ubur yang lebih besar bisa mencapai 1-2 meter. Misalnya, spesies terbesarnya Cyanea capillata atau lebih dikenal dengan surai singa. Nematosista sendiri adalah ciri khas filum Cnidaria, berupa sel berbentuk jarum yang berfungsi menusuk dan menyuntikkan racun ke mangsanya. Efek yang ditimbulkan dari sengatan setiap spesies ubur-ubur amat beragam.
sengatan ubur-ubur api hanya menyebabkan rasa gatal dan nyeri pada area yang terdampak. Sementara, pada kasus sengatan ubur-ubur kotak, racunnya dapat menyebabkan gangguan jantung, gagal napas, dan bahkan kematian. 10. Monkfish. Dalam bahasa Indonesia, monkfish sendiri berarti ikan biarawan. Sebutan itu terutama umum di kalangan para nelayan di Laut Utara, laut di sebelah utara Eropa. Kenapa mereka mendapat sebutan itu? Laman Just Caudet menyebut bahwa pada zaman dulu, para biarawan sering datang ke dermaga untuk bertanya kepada mereka ikan mana yang akan mereka buang. Para nelayan biasanya akan membuang monkfish karena penampilannya yang jelek sehingga tidak laku di pasaran. Lalu para biarawan pun akan meminta ikan itu untuk dimakan. Dan para nelayan memberikannya dengan gratis. Monkfish sendiri punya beberapa sebutan berbeda di tempat-tempat lain, misalnya ikan katak, ikan angsa, dan bahkan setan laut. Mereka berbaring di dasar laut dan menyergap ikan yang tertarik ke antena yang digunakan sebagai umpan. Begitu ikan mendekat, monkfish menyerang dengan cepat dan dapat menelan ikan yang ukurannya hampir sama.